Yesus, engkau sungguh baik. Itu melawan Lukas 18 ayat 19. Yesus nggak mau dikatakan baik. Karena Yesus menjawab, kenapa kamu mengatakan aku baik? Karena yang baik hanya satu, yaitu Allah. Allah saja yang baik. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan saya bisa bikin konten kembali di tengah ada beberapa masalah belakangan ini ya, makanya saya jarang upload konten karena laptop saya yang sudah saya pakai bertahun-tahun sejak zaman kuliah itu harus pensiun teman-teman. Karena mengalami kerusakan yang cukup parah dan kalau diperbaiki biayanya cukup mahal. Ya rencananya sih mau beli laptop baru tapi ternyata harga laptop sekarang lumayan mahal. Ya jadi mikir dulu lah kalau mau beli sekarang karena masih banyak kebutuhan yang lebih penting dan lebih mendesak ya. Jadi saya pinjam HP istri saya nih untuk membantu saya bikin konten ya. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang punya laptop yang second gitu yang nggak dipakai lagi di rumah atau mau dijual, ya bolehlah dilaporkan ke saya, hubungi saya ya. Siapa tahu saya sanggup beli laptop secondnya teman-teman untuk membantu saya membuat konten di dalam mensiarkan Injil ya. Tapi kalaupun nggak punya yang second, mau belikan saya yang baru juga nggak apa-apa, saya terima dengan senang hati ya teman-teman. Oke, kita kembali ke topik ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya sengaja membuat judul di mana ada narasi seorang muslim yang hampir-hampir membuat saya mualaf. Tentu saja ini tidak serius ya. Dan ini tentu merupakan sebuah bercanda teman-teman. Jadi jangan dianggap serius. Bercanda. Ya karena memang nggak ada narasi-narasi dari mu'alaf yang membuat saya itu berpikir untuk menjadi seorang mu'alaf juga. Karena kebanyakan kan mereka itu melakukan narasi-narasi yang kesannya itu memelintir ayat-ayat dalam Alkitab. Dan itu seringkali dilakukan oleh para mu'alaf, polemikus-polemikus muslim yang ada. Termasuk polemikus ataupun mu'alaf yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu videonya. Dan bersama dengan mu'alaf viral Bu Indri. Alhamdulillah mu'alaf yang berkah ya, mu'alaf yang istiqomah Bu Indri dengan kecerdasan beliau. Iya. Jadi ini adalah mu'alaf hasil binaannya Ibu Ngatria ya. Ini sohibnya Ustadz Kenama ini Ibu Ngatria ini. Ada mu'alaf yang lagi viral katanya, mu'alaf Ibu Indri namanya. Mu'alaf yang katanya Ibu Ngatria terkenal dengan kecerdasannya, viral karena kecerdasannya teman-teman. Aduh, Ibu Ngatria, mualaf model begini kok dibilang cerdas. Kita lihat lagi videonya. Yang dulu adalah dari Kristen, dari gereja Bethel, kemudian diskusi panjang dengan saksi Yehova, dan akhirnya masuk saksi Yehova. Kemudian ketemu dengan orang Islam, berdebat dan berdiskusi panjang, dan akhirnya beliau memutuskan untuk dipanggil oleh Allah untuk masuk Islam. Iya, ini adalah mu'alaf Bu Indri ya. Katanya tadi dari Kristen ya, kemudian dia berdiskusi panjang dengan saksi Yehova, dia masuk saksi Yehova. Kemudian setelah saksi Yehova dia berdiskusi panjang dan berdebat dengan orang Islam. Akhirnya dia pun sekarang masuk Islam. Jadi kayak kutu loncat ya teman-teman. Nggak punya pendirian, nggak punya prinsip, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh sebuah pengajaran-pengajaran baru yang dia terima. Ya, dari yang tadinya Kristen, masuk saksi Yehova, kemudian masuk Islam. Jangan-jangan kalau nanti dia ketemu orang Yahudi, berdiskusi dengan orang Yahudi, masuk lagi dia ke Yahudi. Kan kita nggak tahu, karena kelihatannya memang tidak ada sebuah prinsip kekonsistenan dalam diri mu'alaf yang bernama Nenek Indri ini ya teman-teman. Karena dia sepertinya mudah sekali terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru yang dia terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk Islam. Dan ada satu kisah menarik Bu Indri.
yakni tentang Bu Indri dulu ketika masih di gereja Bethel pernah waktu masih muda-mudi ya, Masih kuliah. Menjadi song leader. Ya, saya song leader di Surabaya di Tidar 100. Ketika itu gereja itu baru memulai dan bikin KKR ya. Bikin kebaktian, kebangunan rohani. Jadi memang gereja itu perlu dibantu. Karena di gereja induk saya sebagai tim musik. Tapi di gereja-gereja yang perlu dibantu, gereja kecil-kecil, saya membantu song leader. Iya, jadi ternyata sebelum ibu ini menjadi mualaf, bahkan sebelum dia menjadi seorang saksi Yehova, waktu dia di Kristen dan dia di gereja Bethel, dia dulu adalah seorang song leader katanya. Waduh, jadi berarti ibu ini pintar nyanyi nih. Atau juga tahu pastinya tentang lagu-lagu rohani yang ada di Kristen ya. Waduh, luar biasa ini. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ya, Bu Indri ketika menjadi song leader sering nyanyi kesana kemari ya, untuk menguatkan jemaat di dalam gereja agar ibadahnya itu ada ruhnya, ada kekuatannya, ada hadiratnya, ada Shekinah glory. Betul. Wes, ngeri kali bahasanya ya. Ada Shekinah glory katanya. Ada hadiratnya gitu ya. Ini Shekinah glory ini bukan bahasa yang main-main ini. Karena ini menyatakan kemuliaan Tuhan, ya, hadirat Tuhan yang dirasakan oleh setiap manusia ketika datang, menyembah, dan memuji Tuhan di dalam sebuah ibadah. Dan ini bukan bahasa yang sembarangan, karena biasanya bahasa ini walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab secara eksplisit, tetapi ketika Musa, di mana dia bertemu dengan Tuhan yang melalui semak belukar yang menyala, itu ada Shekinah glory. Lalu juga ketika Musa dia naik ke atas gunung dan menerima 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada dia, di situ juga ada semacam Shekinah glory, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang benar-benar dirasakan oleh Musa. Jadi ini bukan bahasa yang boleh dipakai secara sembarangan, apalagi yang disampaikan tadi oleh mu'alaf ini ya. Kalau dia memang meyakini bahwa ada Shekinah glory, hadirat Tuhan yang benar-benar nyata, kemuliaan Tuhan yang benar-benar nyata, ketika dia masih di gereja Bethel, harusnya dia tidak mu'alaf ya. Jadi tentu ini sedikit ngawur ya. Bagaimana mungkin dia mengaku bahwa itu Shekinah glory, tapi dia sendiri akhirnya mu'alaf dan tidak konsisten di dalam kekristenan itu sendiri. Ada taste-nya begitu ya, kurang lebih ya. Karena kalau power. Nah, punyakah pengalaman Bu Indri ketika menyanyikan lagu rohani? Adakah lagu rohani yang aneh? Yang misalnya, keanehan itu maksudnya narasinya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Bible. Iya, dari sini mulai kelihatan ya arahnya kemana ya. Jadi kelihatan sudah seperti di briefing ya. Dan juga Ipung Atria sudah kelihatan dia mulai mengarahkan narasi ini kemana. Ya, jadi si Ipung bertanya, adakah lagu yang narasinya itu ya tidak sesuai dengan ajaran Bible waktu si Ibu Indri ini atau Nenek Indri ini masih menjadi seorang song leader ya. Dan kita tahu kemana ujungnya ini. Ya ujung-ujungnya ingin menyerang Bible gitu. Makanya diarahkanlah pelan-pelan oleh Ipung Atria supaya akhirnya ujung-ujungnya Bible yang dibahas, kekristenan yang dibahas, dan kemudian mereka pelintir nanti akhirnya. Inilah enaknya menjadi seorang mu'alaf ya, enaknya menjadi seorang polemikus muslim ya. Jadi mereka mau membahas tentang Bible, tentang kekristenan, itu terserah mereka. Mereka mau pelintir, mereka mau menyesatkan, itu suka-suka mereka aja gitu. Coba kalau seandainya hal ini dibalik. Kita yang membahas tentang Quran, kita yang memelintir tentang Quran, pasti bisa-bisa kita kena pasal penistaan agama ya. Jadi inilah bedanya ya teman-teman ya. Kalau mereka boleh secara serampangan membahas Bible, kalau kita, jangan harap. Karena ada undang-undang penistaan agama yang tentunya itu ditujukan kepada kita, bukan ditujukan kepada mereka. Kalau dulu-dulu ya belum merasa ya. Ya. Tapi kalau sekarang ya seperti lagu pujian yang mengatakan Yesus Engkau sungguh baik, itu melawan Lukas 18 ayat 19. Yesus nggak mau dikatakan baik.
Karena Yesus menjawab, "Kenapa kamu mengatakan aku baik? Karena yang baik hanya satu, yaitu Allah. Allah saja yang baik." Jadi konteksnya ini lagu-lagu tersebut yang mengeluk-elukan Yesus sebagai engkau yang sungguh baik boleh, asalkan tidak menganggap Yesus itu Allah sendiri. Kalau Yesus baik, ya orang lain juga, tetangga kita juga bisa baik terhadap kita. Orang tua bisa baik, teman bisa baik. Tapi yang penting bukan mentuhankan Yesus. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Memang kalau masalah untuk memelintir Bible, itu mereka paling jago mualaf-mualaf ini ya. Karena aneh aja gitu. Dari lagu rohani, kemudian masuk di Lukas 18 ayat 19, yang dimana Yesus menolak dikatakan baik. Kemudian ujung-ujungnya mereka menyerang ketuhanan Yesus. Jadi ini kan premisnya kan udah beda-beda gitu. Apalagi kan lagunya itu kan sebenarnya teksnya itu bunyinya, "Bapa, engkau sungguh baik." Tapi ujung-ujungnya malah dikaitkan dengan ketuhanan Yesus. Tentu ini adalah premis yang berbeda. Tapi it's okay lah, mari kita luruskan narasi dari mu'alaf Nenek Indri ini. Oke, jadi konteks dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27 ini kalau kita baca keseluruhan perikopnya ya. Itu ada sebuah percakapan antara seorang pemimpin, dia dikatakan masih muda, seorang Yahudi dan juga seorang yang kaya. Ya, dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dan di ayat 18 dia mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi di sini orang muda ini bertanya kepada Yesus dan dia memanggil Yesus dengan sebutan guru atau dengan sebutan rabi. Kalau kita melihat teks aslinya dari bahasa Yunani, ya kata yang dipakai oleh orang muda ini, oleh pemimpin ini untuk memanggil Yesus itu adalah didaskale. Dan kalau kita mau menganalisa kata ini berasal dari kata didaskalos ya, yang artinya adalah guru atau juga pengajar atau juga rabi. Jenis kata ini adalah non-maskulin, artinya kata benda yang merujuk kepada seorang laki-laki dan tentu dalam hal ini adalah Yesus itu sendiri. Nah, hal ini menarik karena ternyata pemimpin ini atau orang muda ini dia memanggil Yesus itu dengan sebutan sebatas seorang guru atau sebatas sebagai pengajar atau seorang rabi. Dan sebagaimana tadi yang dia katakan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu di ayat 19 kita akan melihat jawaban dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Memang kalau kita membaca ayat ini secara literal tanpa kita menganalisa katanya atau memahami konteksnya, kita akan terjebak seperti halnya mu'alaf Nenek Indri tadi. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu dia menolak dikatakan baik karena kata Yesus yang baik itu hanya Allah saja. Padahal bukan itu maksud daripada ayat ini. Kalau kita melihat teks aslinya di sini, kata yang baik itu berasal dari teks aslinya yaitu aganon. Kata ini sebenarnya berasal dari kata agatos ya, yang artinya adalah baik. Dan ini memiliki beberapa macam definisi yang bisa diterjemahkan sebagai baik, berguna, cocok, dan yang paling tepat menurut saya adalah sempurna. Kata ini memiliki jenis kata adjektif atau kata sifat. Jadi kata ini lebih merujuk kepada sifat sesuatu pribadi yang dikatakan sempurna dan juga baik. Dan kata ini mustahil bisa kita sematkan kepada manusia biasa atau kepada pengajar, kepada guru, ataupun juga kepada rabi. Karena orang-orang seperti ini tentu mempunyai dosanya masing-masing. Dan inilah yang keliru dari orang muda ini yang menganggap bahwa Yesus itu hanya sekedar rabi dan guru yang baik. Makanya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang baik satupun. Hanya Allah saja yang baik. Ucapan ini sebenarnya merujuk kepada pribadinya sendiri. Orang muda yang kaya tersebut sebenarnya dia sudah tepat dengan mengatakan bahwa Yesus itu memiliki sifat yang baik dan yang sempurna, tetapi penggunaan hanya sebatas pada kata rabi itu sama sekali tidak tepat. Jikalau dia hanya mengenal Yesus sebagai rabi.
Itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada satupun yang baik selain daripada Allah itu sendiri. Dan tentu ini merujuk kepada dirinya sendiri yang mempunyai sifat yang baik dan yang sempurna. Tetapi dia bukan hanya sebatas guru ataupun rabi, karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan begini, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Jadi pada dasarnya tidak ada orang saleh di dunia ini, dan tidak ada orang yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan mereka semua telah berdosa, termasuk saya dan saudara. Tetapi Yesus disebut baik dan sempurna karena ia adalah Allah itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Ia bukan hanya sekedar guru ataupun rabi, tetapi ia adalah Allah itu sendiri yang menunjukkan seperti apa sifat dan karakteristik Allah yang baik dan yang sempurna seperti yang dikatakan oleh orang muda yang kaya tadi. Jadi sudah benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya tersebut bahwa tidak ada satupun yang baik selain daripada Allah itu sendiri. Dan Allah yang baik dan yang sempurna itu telah inkarnasi menjadi daging melalui pribadi Yesus Kristus. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.